bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah-megah dalam puji-pujian kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para pendamping yang saya kasihi, selamat pagi. Mari kita bergembira karena kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Sejak malam kita gembira sampai berjoget-joget menyenangkan. Tidur juga kita gembira karena capek sehingga langsung dalam syukur kepada Allah. Kita semua bangun dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang mau kita cari saat ini? Apa yang mau kita jumpa saat ini? Dalam khotbah di bukit, Yesus menyapa kita sekalian yang berbahagia. Ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Mari kita siapkan hati untuk berkata-kata. Kita bertobat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Engkau menghendaki agar kami bertobat dan merendahkan diri di hadapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersemangat terbuka dan miskin dan bukan untuk menyombongkan diri. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 1039. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami
saudara kita kasih, mari kita persembahkan doa untuk semua pendamping separuh kita. Kita ingat mereka, kita bawakan dalam doa kita sakit. Kita persembahkan doa untuk anak kami yang kita layani. Kita persembahkan doa untuk keluarga kita. Kita persembahkan doa untuk mereka yang meninggal. Istimewa ayah dari teman kita yang baru dipanggil Tuhan semula. Semoga perjalanannya ke pengelururan tiba dengan selamat, dan juga proses pemakaman ayahnya juga berjalan baik. Dan untuk kita sekalian, Allah Bapa kami yang Maha Rahim, cinta kasih-Mu mengarahkan kami kepada kaum bapa, hamba, haus, penderita, cacat, dan sakit. Dan kami semua, keluarga kami, anak-anak, para pendamping, kami juga seringkali mengalami kesakitan, kelaparan, kehausan dalam hidup kami. Dan Engkau mengajak kami untuk bersemangat terbuka dan miskin, bukan untuk menyombongkan diri. Maka dengan rendah hati kami mohon kepada-Mu, bukalah hati kami, lapangkanlah dada kami, agar seruan-Mu jangan sia-sia belaka, melainkan menghasilkan buah kehidupan yang tak terbatas. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yohanes. Kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dari Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang hati lemah, akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebenarnya mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadikan hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda. Syukur kepada Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Ia duduk dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dengan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendamping yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sama seperti Yesus kumpulkan murid-muridnya di atas bukit dan dia berbicara secara khusus dengan mereka. Sebelum dia bawa untuk wartakan sabda Allah, sebelum dia mengutus mereka, dia memberikan pedoman. Dan pedoman itu adalah arah hidup yang harus menuntun, mengarahkan, dan menjadi jaminan bagi para murid kalau memang sungguh-sungguh mereka setia. Dan kepada kita sekalian, sabda ini juga akan menjadi pedoman bagi kita kalau kita sungguh-sungguh taat kepada sabda ini. Maka saudara-saudariku, tampil 3 tokoh hari ini. 3 tokoh memberikan nasihat kepada kita sekalian. Tugas panggilan kita menjadi animator-animatris, pendamping bina iman anak dan remaja. Atau apa tugas kita menjadi koordinator? Apakah itu hanya sebuah jabatan? Apakah itu hanya sebuah pamor? Apakah itu hanya sebuah pengungkapan gengsi? Kalau kita dipercaya, ini perlu kita refleksikan secara baik. Tapi dari semuanya itu yang sangat menentukan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu saudara-saudariku, pertama, mari sebanyak takut dan arahkan kita demikian. Apa yang kita harus buat? Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua orang yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Cari di sini. Ya. Ada koordinator. Di bawahmu itu ada pendamping. Di bawahmu itu ada anak dan remaja. Di dalam semuanya itu ada orang tua. Anda cari Tuhan di mana? Kita cari Tuhan dalam diri mereka. Mereka tampakkan Tuhan yang jenisnya seperti apa? Apakah jenisnya yang lemah lembut, yang jenisnya yang rendah hati, yang jenisnya terbuka? Kita cari di sini. Semua orang yang melakukan hukum-Nya. Karena mereka animator-animatris yang dipercaya oleh stasi atau oleh paroki, ini adalah orang yang taat. Maka kita tidak boleh lakukan itu, tapi kita berjuang untuk mencari Tuhan yang ada dalam diri mereka. Dan coba kita berusaha untuk menjadikan rahmat itu sebagai sebuah kekayaan di dalam mendukung kita, di dalam mewujudkan kerajaan. Maka kalau kita belum mencari itu, kita masih ego, masih diri kita, mengandalkan kekuatan kita, hari kita rendah hati seperti ajakan dari sebanyak untuk kita mencari Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Kenapa kita cari Tuhan yang ada dalam diri mereka? Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu.
Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Benarkah tidak apa yang diungkapkan oleh Stefanus? Benarkah tidak? Atau masih ada lidah-lidah yang agak lain? Atau mungkin ada yang masih sembunyikan, ada yang belum rendah hati? Atau belum rendah hati? Kita doa. Baik, jadi itu perintah Tuhan pertama untuk kita. Carilah Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat bagaimana Paulus dia tampil dan dia beri ajakan untuk jemaat di Korintus. Dan hari ini dia ajak kita sekalian. Ajakannya adalah arahan untuk kita kembali kepada dasar panggilan kita. Maka dia katakan demikian, saudara-saudara, para pendamping iman, anak remaja, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Coba ingat keadaanmu ketika dipanggil. Ibu Sinaga dari Sidikara sudah berapa puluh tahun jadi pendamping? 3 periode. Jadi periode yang pertama ketika Anda dipilih beda dengan yang sekarang ini. Maka hari ini Paulus katakan coba ingat. Jangan-jangan yang dulu yang karena Anda dipercayakan mereka mungkin ada sesuatu ini sekarang ini sudah hilang. Ingat ini. Menurut ukuran manusia tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Tuhan. Dari antara kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dari goyangan tadi malam, ada yang goyang sesuai dengan musik. Tapi ada yang goyangnya agak lain. Nah, itu saya tahu bahwa memang ini penikmat yang goyang yang tidak sesuai dengan penikmat. Pokoknya ya ikut supaya dia juga terlibat di situ. Tapi kalau ada yang ikuti musik itu seninya ada di situ. Ada yang sama juga dengan bagaimana sikap pelayanan. Jadi tidak banyak kamu bijak. Ada yang tidak bijak. Ada yang tidak berpengaruh. Ada yang tidak terpandang. Tapi dikatakan bahwa di mata, namun orang bodoh di mata dunia itu dipilih oleh Allah. Maka saudara-saudariku, apa yang harus kita perbuat? Mari kita manfaatkan rahmat yang dipercayakan oleh Tuhan dan kita bagikan. Ya, kita manfaatkan untuk dibagikan supaya menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya, itu nasihat Paulus. Ya, nasihat Paulus. Hal yang kedua. Sekarang hal yang ketiga. Yesus tampil dan ajak murid-muridnya. Dia kumpulkan mereka sendiri seperti yang saya katakan tadi. Dan dia coba beri arahan untuk mereka. Dia katakan kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau hidup, pelayananmu juga harus baik, diterima, dihargai, dan menjadi sumber rezeki rahmat untuk sesamamu. Maka 8 sabda bahagia ini harus kamu lakukan. Ya, 8 sabda bahagia. Yang pertama, sabda bahagia yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan. Ya, kalau orang yang miskin anggap diri berkekurangan, dia akan membuka dirinya untuk terima rahmat dari Allah, untuk terima masukan dari sesamanya, untuk mendengar dan melaksanakan apa yang
sungguh menjadi berkat untuk dibagikan. Itu orang yang miskin. Tapi kalau orang anggap dirinya sombong, dia akan tutup hatinya, tutup matanya untuk melihat rahmat Tuhan. Maka para pendamping, mari kita miskin, pura-pura bodoh, supaya nanti kita dirahmati. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Yang berduka, bahagia. Ya berduka. Harus juga senangnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Seorang pendamping harus lemah lembut. Kalau tidak lemah lembut, bahaya. Anak-anak akan lari semua. Ya. Maka ini harus kita miliki. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kita juga harus lapar dan haus akan pengetahuan. Keinginan untuk tahu sesuatu, keinginan untuk belajar, ya, keinginan untuk menimba ilmu, keinginan untuk mencari pengalaman yang membantu kita sehingga karya pelayanan kita semakin hari semakin bervariasi dan kreatif. Jadi jangan hanya itu saja, andalkan kotamu. Ya, andalkan gayamu yang dari dulu. Oh, ini yang kami pakai. Sekarang ini dunia sudah berubah. Maka pendamping harus kreatif. Ya, pendamping harus, saya lihat tadi malam yang sudah arah ke umum macam lebih kreatif daripada yang muda-muda. Yang muda-muda lebih nonton di sana. Saya hanya lihat saja dan ada yang datang katakan, Pastor kok tidak goyang? Saya mau menikmati goyangan. Sehingga saya bisa lihat, oh ini tipe orang ini seperti ini, seperti ini. Jadi itu menariknya sih. Maka lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang murah hati, ya, murah hati. Dan soal ini saya tidak ragukan dalam diri kita. Karena kemurahan hati kita meluangkan waktu kita untuk berbagi sukacita. Karena kemurahan hati kita melepaskan keluarga kita hadir di sini. Itu tanda kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Maka ini untuk sampai kesucian ini perlu. Kalau anak-anak doa derma kurban kesaksian, kita juga harus seperti ini. Ya, andalkan doa. Maka harus berdoa. Ada kerinduan juga untuk ikuti Ekaristi. Ya, para pendamping jangan tanpa Ekaristi, harus ikut Ekaristi. Maka perlu pembagian, arahkan teman-teman kita supaya mereka juga rindu untuk terima tubuh dan darah Kristus. Jangan hanya untuk anak-anak. Nanti lama-kelamaan iman mereka, kekuatan yang ada dalam diri mereka berkurang. Dan mereka akan mencari hal yang lain. Maka Ekaristi juga penting, ya, supaya mereka memiliki hati yang suci. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Yesus kepada semua, termasuk kepada kita, dia bilang siapa yang tidak menerima anak kecil ini, dia tidak menerima kerajaan. Ya, memiliki sikap seperti seorang anak. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Tadi malam sudah ada yang cerita soal itu. Ya, dari teman-teman guru. Oke, memang dalam tugas kita seperti ini kadang kita alami. Antara itu tidak jauh dari orang tua, ya, dari anak-anak, dari teman-teman kita. Tapi jangan lari dari kenyataan itu. Harus tetap bertahan. Kalau kita tetap bertahan, kita akan menjadi bagian dari Yesus. Misi dan perutusan. Berbahagialah kamu demi aku, kamu dicela, bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaran Kristus. Gajimu berapa?
Gajimu berapa? Jangan. Itu Yesus beri jawaban, ganjaranmu itu ada di surga. Ya, jadi ini tiga tuntutan bagi kita sekalian sebagai murid-murid Kristus, pengikut-pengikutnya, sebagai pimpinan iman. Kuncinya sekarang kembali kepada Yesus katakan, siapa yang melakukan sabdaku, dia akan hidup. Amin. Mari kita semua berdiri. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Allah kita. Sungguh pantas dan benar. Marilah mewatakan misteri iman kita. Setia kami yang dimakan roh ini, dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikorbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia.
bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, guna membangun gereja di masyarakat, Engkau melengkapi kami dengan cinta kasih-Mu dalam diri Putra Yesus Kristus. Berkenanlah kami membangunnya dengan semangat kerukunan, ketekunan, kesabaran, kasih. Sehingga apapun yang kami lakukan merupakan tanda syukur dan cinta kasih kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari sekalian, keluarga yang telah kita doakan, mereka yang meninggal, dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.